Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Ikhwah fillah, di akhir Ramadan ini ada satu amalan wajib yang menanti kita, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan disebabkan karena berbuka dari puasa di bulan Ramadan ini. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Ibnu Umar, dia mengatakan bahwa farada Rasulullah SAW zakat al-fitri min Ramadan ala nasi so'an min tamrin au so'an min syair ala kulli khurrin au abdin au zakarin au untha minal muslimin. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah, zakat yang karena berbuka min Ramadan, dari bulan suci Ramadan ini, alan nasi, kepada semua orang, so'an min tamrin, satu sok dari kurma atau satu sok dari min syair, dari gandum, ala kulli khurrin, diwajibkan kepada semua yang merdeka, au abdin, atau seorang budak, au zakarin, laki, au untha, perempuan, minal muslimin, dari orang-orang Islam. Jadi semua lapisan, dari yang laki, perempuan, termasuk budak, termasuk yang merdeka, semua punya kewajiban untuk menunaikan zakat fitrah ini setelah selesai menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Nah, ikhwah fillah, ada 3 syarat wajibnya zakat fitrah ini. Yang pertama adalah Islam, syarat yang pertama. Jadi dia laki atau perempuan, kecil maupun dewasa, merdeka atau budak, yang penting dia Islam. Kalau tidak Islam tidak wajib zakat. Kemudian syarat yang kedua adalah dia lahir sebelum terbenamnya matahari, ya, pada penghabisan di bulan puasa di bulan Ramadan itu. Sehingga anak yang lahir setelah matahari terbenam, ya, jadi setelah berbuka itu, maka dia tidak wajib zakat. Ketika dia lahirnya di penghujung Ramadan, akhir Ramadan, setelah dia berbuka, setelah terbenam matahari, maka dia tidak wajib zakat. Sekalipun ada juga mengatakan tetap wajib zakat juga. Kemudian yang ketiga adalah, jadi syarat wajibnya yang ketiga adalah dia mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya dan juga untuk orang yang wajib dinafkahi olehnya pada malam hari raya, termasuk juga siang harinya. Syaratnya cuma itu, dia punya kelebihan untuk makanannya, gitu ya, untuk dirinya dan juga untuk orang yang menjadi kewajiban dia untuk dinafkahi, dan dia punya kelebihan untuk membayar zakat, maka dialah orang yang berkewajiban bayar zakat. Nah, ikhwah fillah, nah kapan mulai diwajibkan atau dibolehkan bayar zakat ini? Ada 4 waktu di sini. Yang pertama adalah waktu dibolehkan. Kita dibolehkan untuk mulai membayar zakat adalah waktu mulai awal Ramadan sampai penghabisan Ramadan. Ini waktu kita dibolehkan. Namun ada juga waktu di mana kita wajib, ya, sangat wajib untuk bayar zakat adalah di saat mulai matahari terbenam di penghabisan Ramadan itu. Itu mulai wajibnya sudah. Dan yang ketiga adalah waktu yang lebih baik. Waktu lebih baik itu adalah waktu di saat sesudah sholat subuh, sebelum pergi sholat hari raya. Ini waktu yang lebih baik untuk tunaikan zakat. Sabda Nabi, jadi Ani bin Abbas qol farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaimi wa tu'matan lil masakin faman adda qabla shalah fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas shadaqat. Rawahu Abu Dawud. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah mewajibkan zakat fitrah ini tuhratan lis-shaim, untuk mensucikan orang yang berpuasa dan memberi makan orang-orang miskin. Maka barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat, maka adalah termasuk zakat fitrah yang makbulah. Tapi orang yang menunaikan setelah sholat, maka dia termasuk sedekah minas sedaqat. Jadi termasuk sedekatun minas sedekah, termasuk sedekah saja, bukan zakat fitrah. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan kemudian yang keempat ada waktu yang dilarang.
ya. Jadi dilarang untuk menunaikan zakat fitrah adalah setelah sholat hari raya. Sekalipun di sini ada dua lagi pendapat bahwa ada dalam posisi makruh, yaitu setelah sholat setelah sholat hari raya sampai sebelum terbenam matahari. Ini masih makruh statusnya larangan itu. Tetapi kalau sudah terbenam matahari pada saat hari raya itu, maka ini menjadi haram untuk menunaikan zakat fitrah pada saat itu. Nah, ikhwah fillah, ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat ini, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah. Jadi sedekah ini zakat ini diperuntukkan untuk satu orang fakir miskin, kemudian amil, kemudian orang yang mu'alaf, kemudian untuk membebaskan budak, gitu ya, diperkenankan, kemudian al-gharimin, orang-orang yang banyak hutangnya, kemudian fisabilillah, untuk di jalan Allah, kemudian yang kedelapan adalah ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan. Ini 8 asnaf yang diperkenankan menerima zakat ini. Namun demikian, ikhwah fillah, dalam pandangan Said Sabiq dalam kitabnya Fiqhus Sunnah dan juga Ibn Rus dalam Bidatul Mujtahid dikatakan bahwa fakir miskin adalah golongan yang paling diutamakan, untuk menerima zakat fitrah ini. Jadi untuk yang zakat fitrah diutamakan untuk yang fakir miskin ini. Kenapa? Karena hadis ini mengatakan bahwa turatan lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Zakat fitrah itu fungsinya adalah untuk mensucikan jiwa orang yang berpuasa dan juga untuk beri makan orang miskin. Di hadis lain dikatakan bahwa fardhu Rasulullah SAW zakat al-fitri wa qala ughnuhum fi hadzal yaum. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah ini dan dia mengatakan, ya, penuhilah mereka, orang-orang fakir itu pada hari ini. Bahkan di hadis lain dikatakan bahwa jangan sampai mereka keliling, penuhi mereka, keliling untuk minta-minta, untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, ini yang menjadi dasar dari Said Sabiq dan juga Ibnu Rus tentang diutamakan untuk zakat fitrah ini diberikan kepada fakir miskin saja. Nah, ifafillah, karena itu kepada kaum muslimin muslimat yang belum menunaikan zakat itu, belum membayarkan zakat fitrahnya itu, maka saat ini mungkin bisa disiapkan, ya, sehingga zakat kita menjadi zakat zakat yang makbulah, bukan hanya sebagai sedekah biasa karena kita kelupaan kita. Ifafillah, mudah-mudahan zakat kita menjadi zakat makbulah, dan bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.